Selamat datang di acara pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah keempat Provinsi Lampung tahun 2025 dengan tema Begawi Jejama Budaya Maju. Kenapa mereka lebih banyak dilibatkan? Merekalah yang akan menjadi seniman. Kalau seniman atau seniman yang tua-tua saja, pada suatu saat mereka akan tidak ada. Sehingga Pak Gubernur dan Pak Kadis yang saya hormati, memang tema kita dari dulu lebih banyak melibatkan generasi muda. Apalagi sekarang kita tahu Gen Z itu yang mendominasi kehidupan sehari-hari kita. Dalam acara-acara yang akan datang, kita akan melihat bagaimana berbagai bidang kesenian dan budaya akan kita lihat. Tadi dalam pembukaan kita sudah lihat satu kesenian yang diangkat dari folklore daerah dari Lampung Barat, Sekura. Selintas sudah kita lihat bagaimana Sekura yang berasal dari Lampung Barat tadi sudah menjadi satu dengan musik yang lebih modern dan kemudian penampilannya sudah lebih menarik. Itu adalah tantangan kita di dalam mengangkat kebudayaan kesenian kita. Harus mampu mengembangkan diri yang tadinya keseniannya mungkin di kampung, kemudian menjadi sesuatu yang sangat pantas dipertunjukkan. Kemudian saya sampaikan juga terima kasih kepada begitu banyak pihak ya, yang dengan semangat hadir pada beberapa hari mendatang ini. Mudah-mudahan sukses acaranya dan kemudian kita akan menunggu tahun berikutnya sementara anak-anak kita akan bisa berkembang. Barangkali demikian sambutan yang saya sampaikan. Selamat kepada panitia, khususnya kepada jajaran pegiat kebudayaan dan kesenian di Lampung. Mari kita jadikan Pekan Kebudayaan Daerah ini suatu momentum untuk menunjukkan bahwa kebudayaan Lampung terus maju. Provinsi lain sudah mendahului, betul. Ada yang sudah 30 tahun menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah, ada yang sudah 20 tahun. Kita jangan ketinggalan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila terpercaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bersama-sama agar tak hilang, jagalah budayaku Lampung tercinta. Pekan Kebudayaan Daerah Lampung, bangkit bersama merawat budaya. Ayo bersama-sama agar tak hilang, jagalah budayaku Lampung tercinta.
Masai rami Namu nyimah dang lupa Sakai sambayan dang tepi Payu kida jejama Ngadok muniti pakai Tanda ngami budaya Lacah segala guai Dahulu kita akan melangsungkan pemukulan beduk karena beduk adalah bagian dari budaya Indonesia termasuk masyarakat Lampung. Silakan bersiap pada posisinya, mohon berkenan mengikuti arahan kami, Bapak staf ahli. Kita bersiap. Bapak Ibu, dengan dibukanya beduk, kita akan melakukan hitungan mundur. 3, 2, 1. Resmi sudah pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah keempat Provinsi Lampung tahun 2025. Baik, setelah pukul beduk, kami persilakan mengikuti gerakan dari talobal yang telah berkumandang untuk kegiatan cangket. Ada tari cangket sedikit Bapak Ibu, boleh berkenan? Bapak Ansori Jalsal untuk Kementerian Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melalui UPTD Taman Budaya Provinsi Lampung dengan bangga mempersembahkan acara Pekan Kebudayaan Daerah keempat tahun 2025 yang merupakan kesempatan bagi para seniman seniwati di seluruh Lampung untuk mengekspresikan
karya-karya mereka. Taman Budaya menjadi tempat untuk mengekspresikan segala sesuatu karya-karya seni mereka. Dan sebagai ungkapan selamat datang, sambutlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Waiteno, Lampung Barat, yang merupakan pemenang terbaik 1 Liga Seni Taman Budaya tahun 2025 dalam karya Sakura. Selamat menyaksikan. Supaya kita ngerti yang namanya budaya lokal. Melestarikan budaya lokal ini penting Bapak Ibu semua, karena ini adalah identitas daerah. Kalau budayanya oke, budayanya harmoni, kita saling bahu-membahu, bagaimana kita melestarikan budaya, maka konsekuensinya adalah provinsi ini akan maju Bapak Ibu semua. Maka kemudian Pak Gubernur berkomitmen untuk bagaimana mendorong supaya budaya daerah ini bisa kita coba membuka ruang ekspresi. Ada tampilan seni nanti ke depan, ada seni rupa mungkin dari seni-seniman kita yang di Lampung, ada seni lukis juga, ada pergelaran seni juga yang mungkin kita berikan ruang ekspresi supaya nanti ada muncul ya kan bibit-bibit yang berpotensi yang mencintai budaya Lampung Bapak Ibu semua. Karena ini penting supaya apa? Supaya nggak hilang Lampung ini Bapak Ibu semua. Nah ini yang saya kira menjadi tugas kita bersama untuk saling membahu. Nah maka pekan budaya ini sebagai koreksi bagi kita supaya kita melakukan benchmark ke depan apa saja yang mesti kita perbaiki bersama, supaya nanti event-event seperti ini bisa menjadi identitas kita untuk kita coba memperkenalkan di dunia luar bahwa Lampung ini Bapak Ibu kaya budaya. Dari Waikanan sampai Liwang, dari Lampung Selatan sampai Lampung Tengah, budayanya macam-macam Pak. Ya kan, kalau kita eksplor, kita buka ruang ekspresi nggak cukup 1 hari, karena ada kita banyak, ada Saibatin, ada Pepadun, yang betul-betul bagus Pak. Tadi kita lihat tuh, itu dari Lampung Barat tuh, belum nanti dari Lampung Tengah gitu kan. Jadi ini yang perlu kita kembangkan, bahwa coba kemarin kita lihat waktu hari kemerdekaan 17 Agustus, ya kan? Kain-kain tradisional kita, wastra kita dengan bangga, lembaga negara, para menteri pakai. Kita bisa lihat Bapak Ibu, artinya kita nggak kalah dengan Provinsi Lampung. Maka kemudian kita mesti bangga itu. Maka kemudian kita berharap mari kita bersama mencintai budaya kita supaya Lampung ini bisa maju. Hari Kamis Pak Gubernur sudah menetapkan hari beradat. Hari Kamis Pak Gubernur Lampung juga menetapkan kita wajib bahasa Lampung. Mari kita berbahasa Lampung. Makanya saya bilang selamat katong dija, kilo mahap aman warga kan gitu loh. Jadi kan kita mesti ngerti bahasa Lampung Bapak Ibu semua. Nggak boleh identitas kita itu hilang. Karena itu adalah kebanggaan bagi kita Bapak Ibu. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan, bahwa intinya adalah mari kita bersama membangun budaya. Karena ketika budaya kita harmoni, insya Allah Lampung maju ke depan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan ini support yang baik bagi kami untuk bagaimana nanti melestarikan budaya, mempromosikannya ke arah yang lebih baik. Ngejalang ya
dinyatakan musik lain nari-nari. Payung kami masih kuat? Harus siap kau. Payung kami. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah tahun ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi kita semua. Pemerintah pusat telah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Ini adalah pengakuan yang mengingatkan kita bahwa kebudayaan daerah adalah jiwa dan identitas bangsa kita. Sebuah pengakuan yang sangat berharga dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Tema Begawi Jejama Budaya Maju yang diusung dalam Pekan Kebudayaan Daerah kali ini adalah ajakan bagi kita semua untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Lampung yang sangat beragam dan penuh makna. Ini saatnya kita kembali mengakar pada nilai-nilai luhur budaya kita, menghargai setiap perbedaan yang ada, dan menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita tahu zaman terus berubah, tetapi budaya adalah akar yang harus tetap kita pelihara agar tetap relevan di tengah arus modernitas. Hadirin yang saya hormati, di antara segala potensi yang dimiliki bangsa Indonesia, seni dan budaya adalah salah satu aset yang sangat berharga dan tak tertandingi. Kekayaan budaya kita yang terbentang dari Sabang hingga Merauke harus terus mendapatkan perhatian dan dukungan. Dengan semua yang kita miliki ini, kita bisa merawat identitas bangsa, memperkuat karakter, dan tentu saja menonjolkan keunggulan kita di mata dunia. Melalui kebudayaan, kita tidak hanya menunjukkan siapa kita, tetapi juga apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita hargai sebagai bangsa. Untuk Lampung sendiri, kita tahu betul betapa banyaknya potensi kebudayaan yang tersebar di seluruh penjuru di provinsi ini. Dari seni tradisional hingga kuliner khas, Lampung adalah sebuah harta karun budaya yang harus dilestarikan. Ini bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga soal tanggung jawab kita untuk menjaga warisan yang tak ternilai ini. Agar bisa diteruskan ke generasi berikutnya, kita harus menjadikan kebudayaan Lampung sebagai kekuatan yang mendunia. Hadirin sekalian, Lampung adalah rumah bagi berbagai suku,
etnis dan budaya yang hidup berdampingan dengan penuh harmoni. Keberagaman ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dan menjadi ciri khas kita. Pekan Kebudayaan Daerah Lampung adalah momen yang tepat untuk kita semua merayakan kekayaan budaya yang kita miliki. Di sini kita bisa lebih dalam memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya kita, seperti kerukunan, gotong royong, dan tentu saja kearifan lokal yang sangat kita banggakan. Bagi saya, setiap langkah kecil dalam menjaga budaya adalah investasi besar untuk masa depan. Menghargai budaya berarti juga menghormati mereka yang telah menjaga tradisi ini selama berabad-abad. Para leluhur kita telah mewariskan kebudayaan yang kaya ini dengan penuh pengorbanan, dan kini saatnya kita yang menjaga dan melestarikannya. Melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Terima kasih kepada para seniman, budayawan, dan komunitas lokal yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Pekan Kebudayaan Daerah Lampung yang penuh warna dan penuh makna ini. Tanpa dedikasi mereka, acara ini tidak berjalan dengan semeriah ini. Akhir kata, saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kekayaan budaya kita. Marilah kita semua bersatu dalam semangat Bumairam Budayawan untuk menjaga budaya Lampung, agar bisa kita wariskan dengan bangga kepada generasi berikutnya. Terus semangat, terus melangkah, dan mari kita ciptakan budaya Lampung yang lebih maju di masa depan. Saya bukan anak tua di keluarga saya. Artinya saya jarang menghadiri kegiatan-kegiatan itu. Tapi begitu saya diterima begitu, teringat kampung tua kami, Padang Ratu sana, yang itu amat sangat kental dengan budaya-budaya itu dan menjadi kekuatan dan rasa hormatnya tinggi. Seperti diterima kayak raja rasanya. Dalam perjalanan acara, saya juga melihat bagaimana saya diberi kesempatan berhadapan dengan orang-orang yang terhormat yang menjaga budaya kita ini, termasuk dokumen-dokumen manuskrip penting yang kita saksikan bersama yang menjadi warisan budaya. Pada saat saya naik panggung ini, saya tidak bertanya-tanya kenapa. Apa datuk saya, buyang saya yang mengarahkan saya bisa hadir pada hari ini bukan semata-mata karena menjalankan tugas itu, sehingga saya bisa menyaksikan dan saya tanyakan sama saya tadi bahwa manuskrip itu yang mempertahankan budaya kita untuk tidak bisa diakui oleh negara. Saya tadi juga berbisik kepada para kepala dinas pendidikan betapa besar budaya, betapa besar keanekaragaman. Begitu juga kepada ibu saya, Tua Mirul Lampung, bagaimana beliau telah menyampaikan amat sangat banyak sekali budaya-budaya kita sudah mulai menonjol di tingkat nasional. Orang tua saya sudah meninggal. Saya berpendidikan di luar. Dalam suatu kesempatan, dia amat sangat bangga sekali menyampaikan papa saya, Profesor Dr. Insinyur Sitanala Arsat itu, berbicara kepada anaknya. Pada saat anaknya bertanyakan, "Pah, hijau pas luak dipakai dakwah hijau. Bak, ikam aku menghadiri pesta itu dengan berbahasa Lampung." Pada saat itu papa saya sedang bertamu di Bogor. Dia menyampaikan itu. Mungkin dia kecil hati karena sehari-hari kami tidak berbahasa Lampung. Saya di Bandung sekolah begitu juga. Kalau dibilang berbahasa Lampung disangkanya orang kampung. Jadi begitu saya naik sini berbahasa Lampung, saya ngeri juga, takut pengucapannya salah. Ulah sikam biasa memakai bahasa Lampung sehari-hari. Jadi artinya makna buat kita, lamun makam sapa lagi, saya dapat menjaga budaya sih. Jangan orang Lampung terkenal di Jakarta,
karena begal motornya, karena jago berantemnya, tidak. Budaya-budaya tadi alhamdulillah luar biasa. Suatu langkah kecil mengamankan for next 10 years, 20 years, atau bahkan berabad-abad. Nanti kita saksikan. Oleh karena itu saya sangat terhormat sekali menyampaikan hal ini, dan tentu saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Merujuk kepada 4 pilar kekayaan budaya kita, nemu ini mah sakai sambayan bejuluk bedadet dan pil pesenggiri. Bejuluk bedadet, orang Lampung nggak boleh nyebutkan namanya, Kanjeng, Ratau, Batin, semua nggak boleh. Itu rasa penghormatan. Oleh karena itu, apabila dalam hal ini para penyimbang, para pemegang adat ada hal kurang berkenan dari anak bangsa, anak orang Lampung ini yang menyampaikan sambutan beliau ini ada yang kurang berkenan, saya menyampaikan permohonan maaf. Indah
adik-adik kita.
lahirlah tengkar yang mengakar. Satu kampung dan satu sumber air yang dipenuhi rasa curiga. Namun, di tengah keretakan akan selalu ada yang menjadi pembeda. Ia selalu meyakini bahwa gotong royong tak hanya sekedar kata, melainkan satu-satunya cara agar bumi dan hati senantiasa lestari. Baik hadirin yang berbahagia, kini saatnya kita saksikan bersama penampilan dari Teater Jabal Kamus Lampung. Selamat menyaksikan. Ron, alhamdulillah ya Ron, panen kali ini sangat melimpah. Lihat nih Ron, padinya padat, berisi, warnanya itu loh, bagus banget. Ya, lumayan baik. Harga-harganya nggak stabil, kayak cuaca, nggak jelas. Gimana petani macam kita bisa sukses? Belum lagi harga yang selalu, apalagi para petani ngeri, coba. Kalau dipikir-pikir, ya juga ya. Ron, ini Ron.
Saya pernah lihat di TikTok, petani di luar negeri sana kok pada bisa maju ya? Apalagi teknologi pertaniannya itu loh. Wah, mantap betul. Alah, mimpi kamu. Ya jelas lah. Di sana petani perhatiin sama pemerintah. Udah, gak usah mimpi kamu. Tapi saya pernah lihat lagi, mereka di sana nyemprot padinya udah pakai drone. Padahal pasti harganya mahal ya. Kita sih boro-boro beli. Pusing malah ini. Kamu mimpi. Hasil panen bisa buat utang aja, udah syukur. Utang? Iya. Hasil panen sekarang ini aja baru bisa kita pancing istri saya. Pusing betul saya, kamu tahu terpancing datang terus rumah. Belum lagi mikir kreditan yang lain lah, bank emok lah, inilah, itulah. Alah. Sabar, Ron, sabar. Tapi kamu enak punya istri. Nah, saya gak punya istri. Jadi bisa jual sama diri sendiri. Lagi sewa-sewa. Mana sekarang ongkosnya mahal betul. Gara-gara bisa sekarang susah katanya. Ngapain kamu? Nah, emang kenapa? Mendingan kasih panen kamu buat udah nikah. Apa? Nikah? Iya. Nikah sama siapa? Masa gak tahu sama itu? Siapa yang siapa? Buat kamu aja. Siapa? Pur sama si kamu? Iya, Lain. Kamu kita ini cuma dia satu-satunya memang yang kuat sama dia. Saya mau dibolehin sama istri saya, mau saya bikin semua dream, mau dibolehin, seksi, mancung, malahan body lebih mirip. Apa sih Jin? Kan bener apa kata saya soal si Murah itu. Beda jauh sama si satu istri saya itu. Iya di dalam desa. Sekarang setelah beda 3 badannya jadi peot. Udah gak seksi dulu lagi. Pokoknya gak kalah jauh sama si Murah itu. Jadi gitu dah. Jadi sekarang teh tapi peot sekarang. Jadi sekarang teh kita itu seksi dan cantik. Lebih cantik daripada cantik kamu sudah tua ya ibu. Ayo pulang. Kalau saya mau saya bikin apa kita cuma berkata-kata. Bisa dia juga makan. Ada kamu semua. Aku sama istrinya dia sampai capingnya ketinggalan. Baru juga bahagia karena hasil panennya melimpah, malah ngehayal kemana-mana. Ngomongnya aja gede, kayak iya aja, padahal dia itu sukses, suami sian istri, yang artinya suami takut istri. Sampai banget hari ini. Pak Kostim, Wida. Baru pulang dari sawah, Pak. Iya. Kamu teh ngapain sih tuh? Tadi sih ngobrol-ngobrol soal depannya sama si Imron. Malah dia disuruh duluan sama istrinya. Si Imron? Gak tahu. Imron? Iya, Pak. Apa sih Imron? Tadi
Tadi dia mau isi murna, malah ketawa sama si Sandi. Sampai sakit banget saya lihatnya tadi. Alhamdulillah Pak, dari kita gotong royong kemarin itu karya masih keluarga saya jadi lancar Pak. Cuma suami saya kegiatan pada raya. Nanti di kedepannya nggak akan saya bolehkan lagi. Bu, udah jangan rocos kalau saya punya lagi ngobrol. Apa Pak? Emang bener kan? Nggak ada gunanya gotong royong. Nggak ngaruh kepada kita juga. Emang kenapa Bunda, Pak Kosim, bukannya sekarang airnya udah lancar gara-gara kita gotong royong kemarin itu? Ya, kalian sih enak. Soalnya udah perlu irigasi. Dan saya mah, sawahnya jauh di sana. Jadi ya, air juga saya mah dapatnya sisa dari sawah yang dulu. Belum lagi pupuk yang sekarang. Susah dapetinnya nih. Mau dapetin pupuk yang subsidi aja sekarang, esek yang ditanggung. Walaupun ada yang non subsidi, pasti harganya juga jauh sama yang subsidi. Betul itu. Apa-apa sekarang serba susah. Serba mahal untuk rakyat kecil kita. Dulu, pas zamannya kampanye digempar-gempar. Saudara-saudara, pilih saya. Kalau saya jadi, saya akan berikan petani bibit gratis, pupuk gratis, bahan pangan murah, gas LPG murah. Sekarang mana buktinya? Yang ada kita rakyat kecil yang makin susah. Udah Bu, Apa sih Pak? gak enak sama penonton. Biarin aja, udah tahu rakyat kecil kan kita ini gimana. Tidak sabar. Saya sama suami udah kenyang makan sabar. Kami yang selalu kadang pas-pasan cuma cukup mau balikin modal. Kami selalu usahain itu kesehatan kami raya. Malah kami bela-belain utang kalau semakin gak cukup. Udah Pak, Ibu mau pulang dulu. Malah tambah kesel ngobrol sini. Ini saya ngurus rumah, belum mandiin anak, belum mandiin kami. Saya juga kadang dapetin yang sebesar, tapi untungnya penafsir pupuknya masih saudara saya Pak. Ya saya bantu dia untuk dapetin pupuk yang subsidinya. Oh iya, ngomong-ngomong soal air, saya malah baru tahu loh Pak, air irigasi udah nyampe ke hilir sana. Kenapa mau gotong royong Pak Mas Dok? Ada utang yang lain, biar mereka gotong royongnya sampai ke hilir sana nanti. Saya tidak pernah ngomong nih. Tapi kan menetenya yang punya sawah di kita cuma saya doang. Jadi yang lainnya gotong royong, tapi cuma sampai sawah mereka aja. Walah, kalau gitu nanti kita ada bosin petani yang lain Pak. Berarti kan hasil gotong royong kemarin itu belum rata. Pak Kosim yang sawahnya di hilir sana masih belum punya air. Nyanyi, turun, sehari Pak. Oh iya, apalagi sebelum itu beberapa kali kita gotong royong. Gak pernah saya lihat dia gotong royong. Padahal soal dia yang lebih dekat irigasi. Heran ya kita yang mereka nanti di panen raya pasti dia juga gak bakalan ikut. Mungkin biasa ikut Pak, jadi gak bisa ikut gotong royong. Tapi ya waktu perayaan pesta panen raya saya juga gak pernah lihat waktu itu. Nah iya kan? Kuota gue ini habis. Untuk perayaan panen raya nanti kalau si panen kami gini-gini terus, masa makan utang lagi. Kalian sih enak, panen yang cepat terus. Pak, perayaan pesta panen raya kan bukan cuma buat petani Pak aja. Pak Kosim bisa ikut nanti, gak perlu utang kok. Kita sebagai petani harus berukur Pak. Wih, lalu konten, yuk kan? Tunggu. Coba dulu ya. Ini tuh, angle deh, lowongan. Bagus. Halo Pak, isu ini. Hinci adalah lahan pertanian di Lampung. Lihat Pak guys.
lahannya bekah, hasil pagi ini telambun. Jangan wadah yang anglayane, pagun namun saya kubat-kubat. Jual apa? Dan iya lahan si pagi. Lihat kok baik. Tangan. Bisa. Aku tahu. Nur lagi? Iya Pak. Edan, mani buricak, burinok, denok, deplon, mon. Ada aja Pak kesini. Udah tua juga, masih aja senang lihat denok-denok gitu. Istri Pak. Belah salah ente. Tua-tua begini, kalau masalah begitu Pak, kita lebih jago dari kamu ini. Iya deh, ada aja Pak kesini. Tapi gua ini bidikah. Nanti ngobrol-ngobrol aja Pak Dot. Mau kemana Pak? Biasa. Ya agak bisa apa? Ngeliat anak gua. Ya. Lagi pahitna. Ya iya dah. Sahabatnya minta lau. Gua ina lancang. Pupuk tak mahal. Sesuai lah paninnya ini berlimpah. Iya, tapi kamu teh gak pernah gotong royong, gak pernah mau itu panerai juga. Nah, itu sah. Dapat. Nyanyi, juragan. Mana ada waktunya ada untuk gotong royong panen raya? Yang penting hasil panen raya itu kita sumbangkan. Lagi pula, kalau gotong royong, saya kan suka ngutus anak buah saya. Enggak, Aku nggak gitu. Sebagai petani, seharusnya kami ikut hadir sekali-kali. Nah, kalau kamu nyenang-nyenang, Mas Era, banyak ribut, wah. Udah Pak, sabar. Udah. Saya jaga aja ribut. Udah sabar. Kalau kayak gini, ayo tuh saya nggak takut. Terus menggoda saya lari. Ayo. Seharusnya Pak Bedok sama Masing saling maafkan saja. Frida, suruh Pak Masing duduk. Udah Pak, sabar. Ayo duduk. Kok malah jadi begini nih? Kok malah jadi begini nih? Walahan saya ngaturnya nih.
sini. Alah. Capek saya ini. Seharusnya kita bisa mengambil sikap dari apa yang kita obrolan tadi. Saya tidak menyalahkan Pak Bedor yang tidak pernah ikut hadir gotong royong. Mungkin di depannya Pak Bedor bisa ikut nanti. Saya juga kasihan dengan kosin yang hasil panennya selalu gagal karena terkendala air. Ya sebenarnya bisa kita atasi secara bersama-sama dan bermanfaat bagi kita semua. Benar gak Ibu? Oh iya. Mungkin kamu benar. Saya terlalu sibuk untuk hasil, bahkan sampai lupa merasa. Baiklah, mulai ke depan, jika ada gotong royong lagi, saya akan bertahan dan tanpa hasil. Nah, itu baru juragan sejati. Juragan yang mau gotong, juragan yang mau jongkok ke tanah adalah juragan yang penuh wibawa dan berbesar hati. Nah, kalau begitu, mari kita siapkan hasil panennya. Bukan karena hasilnya banyak, karena masih kita bisa duduk bersama di sini. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin semuanya. Itulah arti dari barian yang sesungguhnya. Ayo ibu, ayo hadirin. Nanti kamu orang pulang, ngambil hasil panen lalu bukan di sini. Dan itu juga begitu. Ayo, ayo, ayo.
gede. Berin aja, nggak bisa. Dan simpan yang depan. Berin aja. Oke. Hah? Nggak ada.